cara mengganti IC suara yang kemungkinan nomor IC suara itu nggak dapat. Artinya gini, jadi misalnya TV nggak ada suaranya, kemudian TV sebenarnya merek apapun sebenarnya ya, merek apapun. Kemudian ternyata IC suaranya itu nggak ada dijual, atau ada suatu daerah yang mungkin lagi kosong, maka bagaimana cara mengganti dengan IC suara lain? Nah, ini berikut ini tutorialnya. Assalamualaikum, apa kabar sahabat-sahabatku? Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat malam bagi penonton-penonton yang pagi, siang, dan malam. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kawan-kawan, kali ini saya akan membuat tutorial cara mengganti IC suara yang kemungkinan nomor IC suara itu nggak dapat. Artinya gini, jadi misalnya TV nggak ada suaranya, kemudian TV sebenarnya merek apapun sebenarnya ya, merek apapun. Kemudian ternyata IC suaranya itu nggak ada dijual, atau ada suatu daerah yang mungkin lagi kosong, maka bagaimana cara mengganti dengan IC suara lain? Nah, ini berikut ini tutorialnya. Tapi kawan-kawan, kita saling membantu kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang baru melihat channel ini, belum subscribe, tekan subscribe tombol merah, kemudian ping loncengnya kasih menyala, terus tekan gambar jempol ya, like ya. Dan yang berikutnya adalah biasa sebarkan seluas-luasnya supaya kita mendapat manfaat kebaikan, baik itu yang mau menonton ataupun yang menyebarkan, sama-sama dapat kebaikan. Oke, baik, kita lanjut ya. Sini kawan. Kali ini sebenarnya TV-nya TV merek LG Peer Black ya. Tapi sebenarnya sejatinya itu mau semua merek sama kalau ganti IC suara itu. Kita mulai dengan ini kawan. Yang perlu disiapkan kawan ya, adalah ada modul IC suara yang sudah jadi kayak begini, yang IC suara digital, kelihatan ya, dekat ini ya. Kemudian siapkan kabel 6 biji, ini kan jadi 3 rapat-rapat ya. Satu ini rapat 2 jadi 3, tapi sebenarnya 6 ini. Kemudian siapkan kawat tembaga yang ukuran 1,5, tembaga ya, jangan yang aluminium, untuk penyangga ini, sebagai penyangga dan sebagai ground juga. Oke ya. Kemudian televisi apapun ya kawan, saya sampaikan seperti ini. Kebetulan ini merek LG. Sejatinya merek apapun bisa. Caranya kan kita sudah tahu ya, bahwa IC suara itu di blok mana, dia selalu dekat dengan speaker. Ya, kabel speaker ini. Kabel speaker ini coba lihat. Kabel speaker ini kan selalu dia mengarah kepada dekatnya IC suara. Dan inilah IC suara yang paling dekat dengan kabel soket speaker. Nah, seperti ini kawan. Ini ya, coba lihat, kasih dekat ini. Kelihatan ya? Ini yang saya tunjuk kelihatan. Ini ya, ini kan soket suara kiri dan soket suara kanan. Kemudian ini heatsink atau pendingin ya, pendingin IC. Nah, ini harus dicopot kawan ya. Kalau untuk IC digital harus dicopot. Ini nggak perlu pakai pendingin yang ini. Ini harganya murah ini. Kalau saya beli kemarin ini tidak salah 12.000 ini. Online ya saya beli. Ini serbaguna kawan. Tegangannya itu bisa mulai dari bisa 9 volt, bisa 12, bisa juga sampai 18 kalau saya lihat spesifikasinya. Dan dia nggak panas kawan, IC, jadi nggak perlu heatsink dia. Oke ya. Kemudian ini dicabut saja ya, karena saya sudah cabut maka saya tarik saja begini. Nah, ini IC-nya kawan. Nah, ini IC yang kemungkinan misalnya tidak ada dijual ya, kelihatan nomor IC-nya. Nomornya kelihatan nomornya. Kelihatan ya nomor IC-nya ya, LA ya. LA. Ya, LA IC-nya ya. LA berapa ini? LA 42152 ini ya. LA 42152, kelihatan ya. Oke kawan ya. Kelihatan ini IC-nya. Jelas kelihatan. Oke ya. Jadi kalau tipe IC ini gini, sebenarnya mau tipe apa saja IC-nya kawan. Kita copot IC-nya, kemudian kita buka
skemanya ya, cari skemanya IC yang nomor tersebut di Google ya, cari skema IC ini. Jadi kita cari input sama tegangan saja. Kalau tegangan sudah dapat kawan, input juga sebenarnya kalau diode bisa. Cuman bagi pemula harus cari skema. Dia nomor berapa pin inputnya ini? Input, output, tegangan, ground, itu bagi pemula harus cari skema. Tapi kalau bagi orang yang sudah mahir ya, jadi cukup dicabut saja kan sudah tahu. Kalau setrum ini untuk tegangan, itu biasanya di elko yang paling besar, di sekitaran modul suara ya, blok suara itu elko yang paling besar itu tegangan. Ya, tegangan. Kalau TV khusus LG ini dia tegangannya 16 dia. 16 volt. Jadi bisa pakai ini. Baik ya, kita mulai. Langkah yang pertama kawan adalah tadi kawat tadi ya, yang saya katakan tadi itu yang 1,5 ditempelkan dulu di sini. Ya, kasih timah dulu. Tapi harus dipakai tang pegangnya karena panas. Dikasih timah. Lihat kawan ya, perhatikan. Kameramen, bagaimana? Aman Ji. Nah, kemudian kasih masuk di body ya, di ground, di bodinya pendingin tadi, lubang kakinya ini. Ya. Oke, saya kasih kuat solderannya dari bawah supaya lebih mantap ini kawan ya. Oke, sudah kuat. Baik kawan, kita mulai lagi dari atas. Kemudian pasang ini. Kalau yang modul begini ya, kalau yang tipe modul seperti ini, itu pasang ini kawan. Modul ini kasih zoom dulu, kasih zoom saya jelaskan supaya kelihatan zoom. Kasih zoom dulu. Kelihatan ini ya. Kelihatan tulisan ini, NR kelihatan. Kasih zoom situ. Nah, coba ini. Begini saja kalau saya berdiri ya. Saya jelaskan dengan cara berdiri. Oh, sudah zoomnya sudah full ini kawan. Nah, gini. Ini kawan, awas. Saya jelaskan. Ini nah, ini kawan ya. Ini kan ada 3. Ini adalah in ya, in L, in R, inputnya ini ya. Ini tengahnya ground, pasti ground ya. Jelas ini input R, input L, ini ground. Jadi itu tiang penyangga tadi itu dikasih masuk di sini kawan, disolder di sini tengah. Nah, kemudian setelah itu speaker. Nah, ini ada R minus, R plus. Ini speaker ini. Ini juga L minus, L plus ya. Ini speaker kiri kanan. R itu right, L itu left, kiri ya. Kanan, disambung tadi 2 kabelnya. Nah, kemudian yang terakhir ini ada 12 ya. 12 volt plus ya, 12 plus. Ini tegangan berarti, strom yang masuk strom di sini. Ini ground. Groundnya nggak usah dipasang karena sudah menyangga di sini tadi groundnya. Jadi groundnya nggak perlu dipasang, sudah masuk ya. Kemudian ini SW, kalau yang begini, SW itu nggak perlu dipasang, dia cuma mute saja ini. Kosongkan saja ini. Oke ya, saya kira gitu. Ya, goyang-goyang gambarnya. Ya, saya mulai lanjut lagi. Ini yang tadi kawan ya. Jadi pasang ini yang tengah ini, yang di input tadi, dia sebagai groundnya, sekaligus sebagai penyangga. Ya, penyangga. Dan disolder.
Kasih menyala lampu dulu karena gelap saya. Kelihatan kawan ya? Bisa kasih rendah sedikit. Ini kelihatan ya? Oke, sudah tersolder. Kemudian buang ujungnya. Dipastikan sudah menyambung groundnya, ya, body nyambung juga ke body ini. Oke. Kemudian yang berikutnya kawan, pasang inputnya dulu ya. Kita cari inputnya ya. Kalau yang tipe LG ini biasanya ada tulisannya. Ini kawan. Coba kasih mendekat sini. Ini kawan, saya tunjuk pakai timah saja. Nih. Kasih dekat kameranya, kasih mendekat ini supaya kelihatan. Ini kan tertulis di sini. Ini pin 1 ya. Kalau menghadapnya begini tadi. Ini berarti ini pin 1. Jadi untuk LG tipe Peer Black ya. Itu pin 1 di sini. Ini 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia ada 13 pin, 13 kaki ya. Jadi untuk inputnya itu kaki kedua dengan kaki ke 4 ya. Kelihatan ya ini ya, lubang-lubangnya kelihatan. Jadi untuk tipe TV ini inputnya ya, input IC tadi ya. Kalau ini kan output dari IC program. Jadi ini nanti inputnya masuk sini 1, pin 2, pin 3 ya. Pin 4, pin 2 dan pin 4 itu input ya, kasih masuk. Biasanya itu input, teman. Caranya menandai gampang. Dia itu ada kopel elko dia. Kopel elko yang selalunya negatif ke IC ini. Ini kan kode negatif ini ya. Ini positif. Nah, itu ya. Oke, satu dulu. Saya pasang dulu itu supaya tidak terlalu rumit. Sini ya, 2 4 ya, 2 4 ini. Kemudian disolder. Solder ke sini dulu supaya tidak repot. Pada jatuh. Ini in L in R ya. Ini. Dikasih ini saya kawan, dikasih timah dulu supaya gampang ditusuk pakai kabel. Soalnya nggak ada yang pegang. Ya, kemudian ini kawan. Ini ya. Disolder. Ya, sudah masuk ya. Satunya yang L, tadi yang R ya, sekarang yang L. Oke, sudah masuk. Jadi inputnya dari IC power, IC suara itu kasih masuk di kaki 2 ya, pin 2 dengan pin 4. Nih kawan. Pin 2 dan pin 4. Oke. Solder memang. Kelihatan kawan ya. Ini pin 2 tadi. Ini pin 4. Groundnya nggak usah ya. Ini kan ground tengah ini. Nggak usah karena groundnya sudah ikut penyangga ya. Ikut penyangga tadi. Oke, selanjutnya.
Selanjutnya pasang speaker ya. Speaker L ini. Nah, ini. Oke, sudah speaker yang L. Kemudian yang R. Solder dulu yang satu supaya masuk duluan. Jatuh kawan. Harus ada yang pegang kawan. Lepas lagi kawan. Harus dibekokkan begini saja, nanti dikasih lurus daripada repot. Ya sudah dua-duanya. Oh, sudah masuk waktu sholat itu kawan. Oke ya, sudah solder. Kemudian kita kasih masukkan di, atau pasang dulu ini supaya satu kaligus ya. Ini tegangan ya. Strom ini warna merah. Saya tandai warna merah. Teman-teman yang pemula, sekali lagi selalu saya ingatkan, ketika ingin menyambung kabel, itu kabelnya harus dikasih timah dulu, ya, supaya dia nanti melekatnya bagus. Ya. Baik, ini ya yang tegangan ya, positif ya. Yang tulisannya 12 plus. Kalau negatifnya nggak usah, karena ingat negatifnya sudah masuk di penyangga tadi itu. Oke, sudah. Baik, sekarang speaker. Kita cari dulu speaker sini. Pin berapa speaker di sini? Speaker itu kawan, yang ada soket tadi ini. Saya katakan ini ya. Ini soket ini, ya. Ini speaker ini. Maka kita cari jalur ini, ujung-ujung ya. Oke ya. Nah, ini dia. Speaker itu yang ini kawan. Ini ya, kelihatan ya timah penunjuknya. Ini speaker ya. Ini speaker. Nah, dia itu kawan, dia langsung masuk di, kelihatan nggak avometernya? Kelihatan avometernya. Cara menentukan speaker itu di IC ini pin berapa, itu biasanya langsung nyambung biasanya. Nah, ini kawan. Ini ya, kelihatan merah ya, kelihatan. Tidak silo ya. Tidak silo. Ini kawan ya, ini nah, speaker yang satu ini, terus sebelahnya ini kawan, ini speaker dua ini, kemudian yang satunya lagi, nah, ini dia, satunya lagi ini, nah ini dua. Jadi pin berapa ini kalau ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pin 8, 9 itu speaker. Kemudian 11, 12 speaker juga ini. Oke ya. Oke ya, jadi ini yang nyambung ke sini. Kalau teman-teman nggak mau repot langsung sambung ke sini. Cuma kan tidak cantik, nah. Kalau langsung disambung ke sini nggak cantik. Tapi bisa, langsung bisa. Cuma estetikanya itu kurang.
Jadi buat saya masuk saya di kaki IC dari sini. Oke ya, saya pasang ke sini. Saya tadi nggak lihat jam bikin video. Ya. Jadi ingat, speaker yang pertama pin 89. Speaker yang kedua kakinya 10-11 ya. 9, 10, 11, 12. 11, 12 ya. 89, 11, 12. Saya ulangi, pin speaker 89, 11, 12 untuk tipe LG Pearl Black ya. Oke, solder. Oke, tinggal yang terakhir, yaitu tegangan. Nah, tegangan paling gampang sekali. Lihat saja elko yang paling besar di sekitarnya. Ini, cari kaki positifnya. Nah, di pin berapa dia? Positifnya. Itu ini, positif, lari ke sini, lari ke sini. Di tengah-tengah kawan, tengah-tengahnya speaker itu, positif. Pin 10, ya, kalau TV ini pin 10. Pin 10 positifnya. Tidak masuk ini, tebal sekali ini kabelnya ini. Potong sedikit ujungnya. Nah, lewat sini saya kawan, terlalu besar kabelnya, lewat sini. Ini buntu juga ini. Saya buka dulu, carikan jalan. Lewat sini. Nah, kabelnya terlalu besar, jadi saya lewatkan jalur lain. Aduh, tipanya jatuh. Jatuh kena di sini. Pas. Oh, kebesaran juga kabelnya ini. Ya, akhirnya terpaksa lewat melintang begini kawan. Ya, ini terpaksa ini. Karena tegangan memang harus kabel yang agak besar sedikit ya. Kalau untuk tegangan, menjaga arusnya supaya stabil. Taruh di elko positif yang paling besar kawan ya. Oke, siap.
Rampung kawan, tinggal dites sekarang. Ya. Ini pastikan setelah dipasang semua, khususnya bagi pemula, ya, itu dites bekas solderan tadi ini menyambung apa tidak, ya. Jadi harus tidak menyambung ya antara solderan-solderan tadi ini untuk menghindari terjadinya korsleting. Oke, baik, sekarang kita tes TV LG ini. Kita pasang semua soket-soketnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Menyala kawan, ini tandanya menyala kawan, masuk tegangan ya ini ya, kelihatan ya menyala ini. Ini IC powernya tadi, IC suara ini menyala biru, kelihatan ya, ini yang saya tunjuk ini. Kemudian ini kawan, pasang antena. Wih, nyaring sekali kawan, Masya Allah. Saya kasih kecil suaranya kawan. Mana dia? Oh, mana tadi anunya ini? Ini dilupa ini. Tunggu kawan ya. Saya tarik sedikit dulu. Kasih mati dulu kawan ya, supaya aman. Nah, menyala kawan ya, lampu powernya. Kemudian pasang antena. Kasih kecil dulu tadi, nyaring tadi. Ini kasih kecil dulu ya suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, suaranya sudah ada kawan. Ya. Wih, mantap kawan, suaranya kawan. Nyaring suaranya ternyata. Ya, coba. Oh, mantap kawan ya. Nah, bikin anu. Jadi, kawan, suaranya sudah ada ya, kedengaran ya. Saya kasih dekat. Kedengaran suaranya ya. Nah, alhamdulillah kawan, sudah stereo. Jadi, Indocell nggak ada apa-apanya kawan, kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah video tutorial cara mengganti IC suara yang tidak ada dijual, yang habis stoknya, sementara pelanggan mau cepat, maka bisa dipasangkan IC suara yang lain. Dalam hal ini saya lebih suka memilih IC suara yang power digital. Itu pemasangannya sangat mudah, tanpa komponen lain, tanpa komponen lagi. Langsung tinggal pasang input output tegangan, selesai. Insya Allah. Dan masalah kualitas, insya Allah lebih aman, lebih mantap karena dia tahan panas, itu IC digital. Nah, oke, saya kira demikian. Semoga bermanfaat dan bisa membagikan kepada yang lainnya.
Semoga kita semua saling dukung-mendukung, bantu-membantu dalam servis elektronik. Oke, sampai jumpa kawan.